Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya hanya Allah. Allah yang wajib adanya, yang mustahil tiadanya. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad itu orang laki-laki, orang Arab, anak cucu Adam. Ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Muttalib. Eyangnya Nabi Muhammad itu Sayyid Hashim. Buyutnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Manaf. Diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Diutusnya Nabi Muhammad itu membawa ilmu syariah, thariqah dan hakikat, yaitu yang menjadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Hari ini kita membahas tentang diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Berarti Nabi diutus ke seluruh makhluk.
menyeluruh, enggak terkecuali itu, hingga para malaikatnya pun didatangin sama Nabi. Tidak hanya manusia dan jin, bahkan selain malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan, semua didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi diperintah oleh Allah untuk datang kepada mereka semuanya, seluruh alam semesta. Tapi datangnya Nabi Muhammad SAW kepada manusia dan jin berbeda dengan datangnya Nabi Muhammad kepada para malaikat dan yang lainnya. Artinya misinya berbeda gitu loh. Allah perintahkan Nabi untuk datang kepada mereka semua, tapi membawa misi yang berbeda. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya mendatangi satu kaum, satu kelompok, tidak kepada seluruh manusia, tidak ke seluruh alam semesta. Contoh, Nabi Ibrahim hanya datang ke Bani Israel. Nabi Musa hanya datang ke Bani Israel. Nabi Isa hanya ke Bani Israel. Nabi Lut hanya ke satu kaum, namanya kaum Sodom. Nabi Nuh juga kepada kaum tertentu. Nabi Soleh ke orang Arab. Nabi Hud ke orang Arab. Ini tidak ada nabi yang sebelumnya diutus untuk seluruh alam, nggak ada. Jadi nabi yang sebelumnya diutus hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Makanya agama mereka itu, artinya ajaran mereka itu nggak berlangsung lama gitu loh. Ketika kaumnya habis, ya udah habis ajarannya. Bahkan ada yang ketika nabinya habis pula ajarannya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau diutus untuk ke seluruh alam dan dakwahnya terus dilanjutkan oleh pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Karena Nabi Muhammad itu selain diutus ke seluruh alam, ajarannya juga tidak ada penghapusan. Enggak ada penghapusan ajaran Nabi Muhammad, enggak ada. Nanti akan ada nabi lagi berikutnya yang menggantikan Nabi Muhammad, enggak ada. Jadi setiap nabi itu harus bersambung kepada nabi yang sebelumnya, menunjukkan mereka satu misi. Apa misinya para nabi? La ilaha illallah. Itu misinya semua nabi. Sejak Nabi Adam dikatakan awwalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Pertama yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, menunjukkan mereka satu misi. Jadi nggak ada perbedaan misi antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, hanya tempat diutusnya saja yang berbeda-beda gitu loh. Yang satu diutus ke pelosok sono, kaum tertentu, yang satu pelosok sono, kaum tertentu gitu loh. Terus nanti begitu ada nabi yang baru, tergantikan syariahnya, diganti dengan syariah yang baru. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Adapun baginda kita Nabi Muhammad SAW, maka diutus rahmatan lil alamin. Nabi diutus membawa syariah, membawa agama untuk seluruh alam semesta.
Ya, jadi kepada siapa saja, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan dan batu-batuan, juga seluruh makhluk-makhluk yang lainnya. Terus apa misinya? Datangnya Nabi Muhammad SAW kepada jin dan manusia, itu misinya namanya taklif. Apa? Taklif, yaitu membawa beban perintah. Membawa perintah yang dibebankan kepada manusia dan jin. Jadi Nabi datang itu bawa perintah yang harus kita bebani, yang dibebankan kepada kita, dan nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Itu misinya tuh. Jadi Nabi mendatangi seluruh manusia untuk memberikan informasi bahwa aku datang sebagai utusan Allah dan membawa perintah-perintah Allah untuk kalian laksanakan. Jadi Nabi mendatangi siapa saja, misinya yaitu ana Rasulullah ja'ilaikum salamun ala man ittaba'al huda. Maka selamat bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Itu isinya surat-surat Nabi begitu. Nabi mengirim surat ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia dikirimin surat sama Nabi semuanya, coba. Enggak cuman daerah tertentu, enggak, seluruh dunia. Yang datang siapa? Para sahabat-sahabatnya Nabi. Bulan ke Afrika, bulan ke Eropa, bulan ke Asia, bulan ke Australia, bulan di mana Nabi dapat informasi di situ ada raja-raja, maka diutus utusan ke sana untuk menyampaikan kepada raja-raja tersebut. Kenapa kok raja-raja? Nabi ya nggak bisa door to door dong. Lu kira itu bawa kompor segala, door to door kan repot. Maksudnya dari rumah ke rumah, wow, kapan selesainya misinya? Jadi Nabi cukup mendatangi para raja-raja, kemudian menyampaikan, hei raja, saya adalah utusan Allah, saya datang diperintah Allah membawa beban untuk kalian kerjakan, sampaikanlah kepada rakyatmu. Loh, kalau kamu hei raja nggak mau menyampaikan kepada rakyatmu, kamu yang menanggung dosa seluruh rakyatmu. Begitu doang Nabi ngomongnya. Hingga nanti rajanya ngumpul rakyatnya, bacain, telah datang surat kepadaku yang mengajak kita iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia utusan Allah. Sama kayak Nabi Sulaiman mengirimi surat ke Ratu Bilqis. Hadza min Sulaiman fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka suratnya dibacakan oleh Ratu Bilqis ke seluruh rakyatnya. Datang nih surat nih dari Sulaiman yang dia ngakunya Nabiullah. Perintah kita untuk bertakwa. Nah, gimana kata kalian? Serang aja. Oh serang, ya udah serang, gitu aja. Kalau mereka kok saya mau beriman, itu selamat. Saya mau beriman, selamat. Lah kalau nggak disampaikan sama ratu sama rajanya bagaimana? Sang raja yang menanggung siksaan mereka nanti di akhirat. Karena mereka nggak mau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti datang ke siapa? Hercules. Itu ada surat Nabi yang datang kepada mereka. Begitu datang, ketika Heraklius itu beragamanya Nasrani, sama dengan Mukaukis. Raja Mukaukis juga agamanya Nasrani. Dia tapi tinggal di Afrika kalau Mukaukis. Kalau
Heraklius tinggal di Roma, di Eropa. Ketika datang surat itu, maka dia tanya, dari mana surat ini? Dari Muhammad Rasulullah. Maka diambil suratnya, dicium, masukkan ke kotak, disimpan, dihormati suratnya. Terus suratnya dibacakan ke seluruh rakyatnya. Pembesarnya dikumpulin. Nih, datang surat dari Nabi akhir zaman. Dan dia mengajak kita kembali kepada berpegang kepada Al-Qur'anul Karim, meninggalkan Injil untuk kembali kepada syariahnya Allah yang berdasarkan sumber Al-Qur'anul Karim. Tadinya Raja Mukaukis itu dihormati sama rakyatnya, sama bawahannya. Dianggap pendeta yang hebat, raja yang hebat, agamis, pokoknya pengayom rakyat, macam-macam dah. Begitu dia menyampaikan, gimana menurut kalian? Apakah kita akan ikut dia? Atau begitu nawarin untuk ikut Nabi Muhammad, langsung dicaci maki semuanya. Lu mah gila, mau meninggalkan agama nenek moyang kita, mau meninggalkan, sampai dimaki-maki. Habis kata dia apa? Enggak, saya cuma ngetes keimanan kalian aja. Cuman ngetes. Itu sikap rakyatnya. Akhirnya dalam riwayat yang mengatakan Raja Mukaukis masuk Islam sendirian. Heraklius juga masuk Islam sendirian, enggak bawa-bawa rakyatnya. Kenapa? Rakyatnya menolak untuk masuk agama Islam, tapi dianya mau masuk agama Islam. Kenapa? Karena tahu kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak yang begitu tuh. Nabi utus sahabatnya ke sono, sahabatnya ke sana. Makanya sahabat Nabi itu diriwayatkan jumlahnya 124.000 sahabat. 124.000 sahabat yang dikubur di Baqi. Kamu tahu Baqi? Baqi kuburan di kota Madinah. Kalau di di Mekah namanya Ma'la. Kalau di Madinah namanya Baqi. Sahabat Nabi yang dikubur di Baqi jumlahnya cuma 10.000. Sisanya berapa lagi tuh? Hah? 100? Kemana kuburannya? Kuburannya di mana? Hah? Ya tadi ke seluruh dunia, kan disebar sama Nabi. Ada yang di Cina, ada yang di Indonesia, katanya di Aceh, ada yang di Afrika, ada yang kan disebar ke seluruh dunia sahabatnya Nabi. Jadi nggak semuanya meninggal di kota Madinah. Ada yang ikut perang di sono meninggal, ikut perang di sono meninggal, ikut perang di sono meninggal. Maka sahabat Nabi yang tadinya jumlahnya 124.000 itu hanya dikubur di kota Madinah, jumlahnya cuma 10.000. Menunjukkan bahwa mereka berpencar karena membawa misinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misi yang pertama datang kepada bangsa manusia dan jin. Jin ya begitu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari apa? Taif. Pulang dari Taif, Nabi dilemparin oleh penduduk Taif. Tidak mendapat sambutan yang hangat dari penduduk Taif. Dilempar, anak-anak kecil ngeledekin, dikatakan ejekan yang menyakitkan dah. Sampai Nabi menyendiri di suatu kebun kurma, sampai datanglah seseorang membantu Nabi menyiapkan kurma, menyiapkan macam-macam sama Rasulullah. Sampai datanglah sekelompok bangsa jin. Ketika Nabi membacakan surat jin,
Datang tuh kelompok jin, begitu dengar jin, langsung jin itu pergi memanggil semua kawan-kawannya untuk bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bangsa jin juga tahu didatangi oleh Nabi sebagai kelompok hamba yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariahnya, perintah yang Allah bebankan kepada manusia ya berbeda dengan yang Allah bebankan kepada bangsa jin. Gimana syariahnya jin? Nggak ngerti, saya bukan jin. Nah, saya pengen tahu gimana? Lu tanya sendiri sama jin, jangan tanya gua. Hanya nggak ada urusannya kita sama bangsa jin. Yang penting kita punya syariah kita sendiri, kita laksanakan sendiri, kita nggak melirik syariahnya yang lain. Terus yang kedua, Nabi diperintah pula untuk mendatangi para malaikat dan juga kepada yang lain-lainnya, pohonan, tumbuh-tumbuhan. Untuk apa mereka didatangin? Misinya Nabi adalah litasyrif namanya. Kalau tadi yang pertama apa? Taklif. Yang kedua tasyrif. Beda nih. Kalau taklif itu membawa perintah, membawa beban untuk dikerjakan oleh manusia dan jin. Nah, kalau Nabi datang kepada bangsa malaikat, bangsa tumbuh-tumbuhan, bangsa hewan, batu-batuan, untuk apa? Untuk tasyrif. Apa tasyrif? Agar semua makhluk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datangnya Nabi kepada mereka untuk dihormati. Coba seperti datangnya Nabi Adam kepada iblis, kepada malaikat. Karena Allah katakan, nanti kalau aku ciptakan Nabi Adam, lalu aku tiupkan ruh ke dalam jasadnya, maka datangilah mereka, sungkem kamu di depan mereka. Gitu kan? Suruh sungkem, suruh ngapain? Menghormati, gitu loh. Takzim, memuliakan, bukan mengikuti perintahnya, bukan. Kenapa? Malaikat sudah punya perintah sendiri. Sebelum Nabi datang, malaikat sudah punya perintah. Ada yang diperintah sujud, diperintah rukuk, diperintah nyabut nyawa, diperintah untuk bawa wahyu. Sudah ada perintahnya sebelum nabinya datang. Jadi datangnya Nabi kepada mereka untuk apa? Untuk mendapatkan penghormatan dari makhluk-makhluknya Allah. Siapa yang enggak menghormati Nabi, maka akan diazab seperti iblis. Iblis kenapa disiksa oleh Allah? Hanya gara-gara enggak mau sungkem, nggak mau sujud sama Nabi, nggak mau sungkem gitu loh, nggak mau takzim, nggak mau hormat kepada Nabi, maka dianggap membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, semua makhluk Allah selain jin dan manusia, bangsa malaikat kayak tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, apabila Nabi datang kepada mereka, mereka semuanya takzim, sungkem dan hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kok duduk di bawah pohon, terus kena matahari, itu pohonnya geser, nutupin mataharinya biar nggak kena ke Nabi sinarnya gitu. Pohonnya yang geser gitu. Ya, semuanya menghormati. Kalau Nabi lewat
dekat batu-batuan, semua batu-batu akan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kok Nabi lewat depan hewan, hewannya akan kirim salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Artinya semua hamba, semua makhluk selain jin dan manusia itu diperintah untuk takzim dan hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan Nabi pernah bersama sahabat-sahabatnya ada di atas gunung Uhud. Begitu satu hari gunung Uhud bergetar. Gempa ya? Gak tahu berapa Richter itu. Terus sama Nabi diinjek buminya. Diem. Di atas kamu ada saya. Kenapa goyang-goyang? Diem. Gak goyang-goyang lagi. Makanya gak ada ceritanya Nabi kena gempa, gak ada. Lalu buminya nurut sama, diinjek sama Nabi. Diem, diem buminya, nggak jadi gerak-gerak, nggak jadi. Ini tandanya Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk tunduk dan takzim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bulan, bintang, semuanya hormat sama Rasulullah. Kalau Nabi kok diceritakan apa? Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana penghormatannya hewan-hewan kepada Nabi Muhammad. Diceritakan di kitab Maulid itu waktu Nabi dilahirkan, seluruh hewan-hewan memohon kepada Allah, ya Allah, kami mengetahui bahwa Nabimu yang terakhir lahir dalam keadaan yatim dan dia membutuhkan susuan. Maka kami ya Allah para hewan-hewan bersedia untuk mengurusnya. Jadi Tarzan dong. Kalau diurus sama hewan jadi Tarzan dong nanti akhirnya. Menunjukkan kesediaannya untuk meminta mendapatkan kemuliaan mengurus Nabi Muhammad SAW. Wal dhabbu wal ghazala yashhadani raqabir risalah. Lagi itu di kitab Maulid ada tuh. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamal bisarah. Dan seluruh hewan-hewan di kota-kota di kota Quraisy, orang-orang di kota Mekah itu semuanya saling berdiskusi mengajukan permohonan kepada Allah agar mendapatkan izin mengurus Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka Jibril enggak. Jibril sekutu, diam semuanya. Fa innallaha qad hakama fi hikmatil qadimah. Fa inna nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radi'ah li halimatal halimah. Rasulullah sudah diputuskan oleh Allah pada ilmu yang qadim akan disusui oleh satu wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Itu sebelum diputusin semuanya daftar. Saya ya Allah, saya siap ya Allah, saya. Menunjukkan semua siap memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan Nabi datang kepada jin dan manusia membawa satu misi yaitu taklif, dan datang kepada malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lainnya membawa misi yang lain yaitu tasyrif, untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk diagungkan oleh mereka. Apabila mereka enggak mau mengagungkan, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan waktu pertama datangnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pertama datang ke bumi, itu Allah perintahkan seluruh hewan-hewan silaturahmi ke Nabi Adam. Diperintahkan seluruh hewan di dunia untuk silaturahmi ke, tapi enggak semuanya datang. Kenapa? Sebelum perintah itu diberlakukan, iblis sudah hasut, hati-hati. Yang akan turun ini manusia.
makannya hewan. Lu ketangkep disembelih dimakan lu. Hati-hati. Wahai semuanya takut, ada yang takut nih. Enggak berani datang ke Nabi Muhammad SAW. Gara-gara hasutnya hewan aja dihasut iblis. Sebagai enggak cuma orang. Hewan dihasut sama dia. Akhirnya begitu sebagian hewan-hewan itu datang ke Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan salam, duduk, dijamu, kemudian diusap oleh Nabi Adam, pulang. Wajahnya hewannya yang tadinya jelek jadi ganteng. Berubah, mukanya jadi enak dilihat gitu loh. Yang tadinya serem berantakan jadi kayak panda lucu begitu, gitu loh. Begitu pulang bingung. Kok kamu kok begini? Nabi Adam, nggak dimakan? Enggak. Iblis kurang ajar begitu. Akhirnya semua datang rombongan ke Nabi Adam untuk takzim dan memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kamu dengar ceritanya Tarzan itu begitu, itu hayal-hayalan aja ada orang. Kalau ini memang Allah perintah kepada seluruh makhluknya untuk takzim dan menghormati para nabi-nabinya. Kalau enggak gimana? Dihukum sama Allah. Ya, jadi ini dua misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misi yang pertama namanya taklif, membawa perintah kepada jin dan manusia untuk dipatuhi, untuk dikerjakan, dan nanti akan dimintain tanggung jawab. Yang kedua misinya adalah tasyrif, yaitu Allah perintahkan Nabi mendatangi semua jin, semua malaikat dan yang lain-lainnya agar mereka semua menghormati Nabi Muhammad SAW, agar mereka tunduk, agar mereka sujud sungkem dan mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Makanya sampai akhir zaman ini enggak berganti lagi misinya. Walaupun sampai nanti datangnya Nabi Isa alaihissalam, enggak ada Nabi Isa tiba-tiba menggantikan syariahnya Nabi Muhammad, enggak ada. Walaupun Nabi Isa datang, tetap yang berlaku adalah syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isanya bagaimana? Nabi Isa melanjutkan misinya Nabi Muhammad, berganti ke syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita bahas hari ini. Terus diutusnya Nabi Muhammad itu membawa ilmu syariah, thariqah dan hakikat, yaitu ilmu yang menjadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Ini kita akan bahas perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la asrafna فتب علينا توبة تغسل كل عوبة فاغفر لنا أورادي ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.